Di saat Jupiter berkata demikian, saat itu pula lah Valerie mengerahkan seluruh tenaganya. Di dorongan yang ketiga, suara tangisan bayi pun terdengar di dalam ruangan persalinan itu. Valerie berhasil melahirkan putri mereka yang kini ada di tangan sang dokter. Bayinya sudah lahir, Tuan. Bayi Anda perempuan, dan dia sangat cantik juga sehat. Dokter mengatakannya dengan senyum puas. Seluruh orang yang ada di dalam ruangan itu menarik napas lega, tidak terkecuali dengan Jupiter. Dia tatap putrinya yang menangis sangat kencang, pertanda bayi itu memang sehat seperti yang dikatakan oleh dokter. Dia tersenyum lega. Akhirnya sang istri tidak lagi merasakan kesakitan yang luar biasa seperti tadi. Dia kecup kening Valerie berkali-kali, mengatakan kalimat terima kasih, juga cintanya yang sangat dalam untuk Valerie. Bayi kita sudah lahir, sayang. Putri kita yang cantik, Raina Lemanuel, sudah terlahir dengan sehat. Terima kasih sudah memberiku hadiah yang sangat berharga ini, Valerie Demelja, katanya, dan terus memberikan kecupan di kening. Bayi mungil yang sangat cantik, Raina Lemanuel, nama yang mereka berikan untuk putri cantik yang baru Valerie lahirkan. Kini bayi itu tertidur dengan lelapnya di dalam dekapan Valerie, dengan pucuk dada ibunya yang masih menempel di dalam mulut. Sepasang suami istri yang tengah berbahagia itu menatap kagum pada keajaiban di depan mereka. Dia sangat cantik, adik bayiku sangat cantik. Rainer masuk dan langsung memuji adik bayinya, membuat pasangan suami istri itu mengalihkan mata untuk melihatnya. Tentu saja adik bayimu sangat cantik dan mirip denganmu, sahut Valerie tersenyum sangat lembut kepada putra pertamanya. Benarkah? Mata Rainer berbinar mendengar perkataan ibunya. Anak itu lantas naik ke pangkuan sang ayah untuk bisa melihat lebih dekat lagi wajah baby Raina. Benar, Raina sangat mirip denganku. Ayah, coba kau lihat, bibir kami berbentuk sama. Dia berkata girang. Tentu saja itu benar. Rainer dan Raina memang memiliki bentuk bibir yang sama, tetapi bola matanya mengikuti milik sang ibu berwarna keabu-abuan. Itu karena kau dan Raina adalah putra dan putri ayah. Sudah tentu kalian memang mirip, Jupiter menanggapi. Tidak sampai di situ kebahagiaan satu keluarga itu. Ada kakek Paul juga Jenny yang kemudian datang menjenguk bayi perempuan yang baru dilahirkan itu. Semua orang tampak tersenyum bahagia melihat seorang bayi baru akhirnya terlahir di keluarga ini. Kakek Paul yang sudah tua tidak hanya berdiri melihat cucu buyutnya. Dia mengulurkan tangannya ke depan Valerie dan berkata penuh semangat, "Kesini, aku ingin menggendong cucu buyutku." Valerie melakukan apa yang dikatakan kakek Paul, menyerahkan bayi Raina kepada kakek buyutnya. Orang tua itu tersenyum sangat senang, memangku baby Raina di dalam tangannya. Selamat datang cucu buyutku, kau adalah anugerah terbesar di keluarga ini. Setelah sekian lama, keluarga ini terasa gersang. Dia berkata tulus. Valerie, terima kasih atas kehadiranmu dan juga bayi yang sangat cantik ini. Jika diingat ke masa lalu, masa sebelum Valerie masuk ke dalam keluarga ini, semua terasa sangat gersang. Setiap kali kakek Paul datang berkunjung ke mansion besar itu, semua hanya gersang dan tidak ada sukacita di dalamnya. Jupiter yang hanya sibuk dengan pekerjaan dan kebencian, Rainer yang tidak bisa diatur dan hanya mementingkan kehidupannya bersama gadget. Sungguh tidak ada kehidupan yang bisa dilihat di sana. Tetapi setelah kedatangan Valerie, rumah itu berubah 100%. Selalu saja ada hal-hal yang Valerie berikan berbagai perubahan positif di dalamnya. Juga kehadiran Raina di keluarga ini, sungguh kakek Paul merasa kebahagiaan keluarga sudah kembali seperti dulu. Bahkan mungkin ini adalah kebahagiaan yang lebih besar lagi. Kakek, terima kasih juga karena sudah menerima aku menjadi cucu menantumu. Aku sangat banyak berhutang terima kasih kepada kakek. Valerie menyahut. Andai tanpa kakek Paul, belum tentu mereka bisa bersatu seperti sekarang. Andaikan Valerie dan Jupiter bersikeras memaksakan kehendak, belum tentu Rainer bisa benar-benar menerima Valerie kala itu.
Sangat beruntung kakek Paul ikut andil membawa Valerie sehingga Rainer bisa menyadari bahwa dia memang sangat membutuhkan seorang ibu. Dan ibu yang Rainer inginkan adalah Valerie. Kakek Paul tersenyum, dia mengembalikan bayi Rainer kepada ibunya sembari berkata dengan tulus, "Kaulah kebahagiaan di rumah ini, Valerie. Kaulah yang membawa kedamaian itu. Jangan berkata terima kasih kepadaku, sebab akulah yang seharusnya berterima kasih demikian. Aku tahu, sudah terlalu banyak penderitaan yang kau dapatkan semenjak mengenal cucuku." Dia melirik Jupiter. Semua orang tertawa mengingat kekejaman Jupiter di masa lalu, membuat laki-laki itu mengerutkan muka. Kakek Paul sengaja mengingatkan kesalahannya di masa lalu. "Aku merasa seperti seorang penjahat yang kemudian berubah menjadi baik," Peter bergumam dan disambut oleh tawa yang semakin riuh. "Kakek buyut memang yang terbaik. Aku sangat mencintai kakek." Ruangan itu dipenuhi kebahagiaan dan sukacita. Sangat banyak hadiah yang kakek Paul bawa untuk cucu perempuan yang baru lahir itu. Mulai dari berbagai bunga ucapan selamat datang, sampai ke segala pernak-pernik bayi berwarna merah muda. Kakek Paul sangat senang dan dia menunjukkan kebahagiaannya dengan hadiah-hadiah itu. "Kakek, apakah ketika aku lahir, kau juga membawakan aku hadiah sebanyak ini?" Rainer yang kebingungan melihat hadiah itu pun bertanya ingin tahu. Jupiter terdiam. Dia ingat betul ketika kelahiran Rainer dulu. Tidak ada barang sebiji hadiah pun yang dibawakan keluarga untuknya. Bukan karena tidak ingin membawa, tetapi Meghan sendirilah yang tidak membiarkan mereka datang menjenguk. Meghan hanya berfokus pada Jupiter, tidak peduli akan keluarga. Dia menjadi gugup melihat wajah putranya. "Kakek, katakan, apakah dulu kau juga membawakan aku hadiah seperti ini?" Bukan karena cemburu, sebab wajah Rainer tidak menunjukkan rasa iri di sana. Tampaknya anak itu hanya sangat bersemangat, ingin tahu bagaimana kelahirannya dulu. Kakek Paul melirik Jupiter sebab orang tua itu pun bingung akan menjawab apa. Tetapi Jenny yang bisa merasakan kebingungan di dalam pikiran kakek juga adiknya, segera mengambil inisiatif. "Tentu saja, semua keturunan Lemanuel akan mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Bibi masih ingat saat itu kakek buyut bahkan membawakan mobil raksasa berisikan sangat banyak perlengkapan bayi untuk Rainer." Dia terpaksa berbohong. Mungkin berbohong adalah salah, tetapi akan lebih salah jika mereka jujur keadaan yang sebenarnya. Kakek Paul dan Jupiter mengangguk untuk mengiyakan perkataan Jenny, memuji kakeknya. "Kau ingin pulang sekarang?" Bukannya menyahuti perkataan Rainer. Kakek Paul justru menawarkan pulang ke rumah. Anak itu mengerutkan keningnya, bingung dengan ajakan dari sang kakek. "Tidak, aku masih ingin melihat adikku," Rainer menggeleng cepat. Tapi bukan kakek Paul namanya jika dia tidak bisa membuat Rainer turun dari pangkuan Jupiter. "Oh, baiklah. Mungkin kau tidak ingin melihat hadiahmu di rumah. Apakah aku harus menyuruh mereka membawa kembali semua hadiah itu ke toko? Cucu buyutku tidak menginginkannya." Dan Rainer pun melompat dari pangkuan Jupiter. Raut wajahnya penuh semangat menatap wajah kakek buyutnya yang cemberut. "Kau juga membelikan aku hadiah? Kakek buyut, jangan suruh mereka kembali. Aku akan pulang ke rumah sekarang juga." Dia bersemangat menarik tangan bibinya. "Ayo Bi, kita harus kembali melihat hadiahku." Ketika Jenny dan Rainer keluar dari ruangan itu, kakek Paul segera mengeluarkan ponselnya. Dia menghubungi toko mainan terbesar di kota itu untuk membawanya hadiah bagi cucunya. "Seharusnya aku mempersiapkan itu sejak tadi. Aku hampir saja membuat cucuku merasa tidak adil." Dia kemudian menatap Valerie dan Jupiter. Rasa bersalah di wajah orang tua itu membuat Jupiter tidak tega melihatnya. "Kau sudah melakukan yang terbaik, kakek. Dulu itu bukan salahmu, jadi jangan merasa sedih." Valerie pun tidak tinggal diam. Dia mengangguk mengiyakan perkataan suaminya. "Anda adalah kakek yang sangat baik. Jangan bersedih karena hal kecil. Rainer pasti sangat bersyukur memiliki kakek buyut seperti Anda." Sebelum air matanya menggenang, kakek Paul mengangguk 2 kali. Dia menggami kecil pipi bayi di gendongan Valerie sebelum pergi menyusul Rainer dan Jenny di luar sana. "Aku akan pulang, Jupiter. Jaga istri dan putrimu. Semua akan menjadi lebih baik." Itu yang mereka pikirkan.
baik kakek dan Jenny selalu memberikan perhatian penuh untuk Rainer. Valerie sendiri, meski sudah memiliki bayi yang lahir dari rahimnya, dia masih tetap merasakan cinta yang sangat besar untuk Rainer. Tidak ada perbedaan di dalam hatinya untuk cinta yang dia curahkan pada kedua anak itu. Ketika hanya Valerie dan Jupiter yang tinggal di ruangan itu, keduanya terdiam beberapa saat. Jupiter memainkan pipi cabi putrinya dan tersenyum mengikuti gerakan bibir bayi yang bergerak kecil. Putri kita sudah terlelap, biar aku bantu meletakkannya di dalam box. Dia mengambil baby Raina dari pangkuan sang istri, lalu meletakkannya di dalam box merah muda yang disiapkan. Kemudian laki-laki itu kembali duduk di dekat ranjang istrinya. Jupiter mengecup kening Valerie untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Aku sangat takut ketika melihatmu kesakitan, Valerie. Baru kali ini aku merasa sangat takut melebihi apapun di dunia ini, kata Jupiter mengeluarkan rasa yang tidak terungkapkan sejak pagi tadi. Bagaimana dia tidak ketakutan? Valerie terus mengeluarkan air mata dan keringat sebesar jagung mengucur di kening istrinya. Itu adalah pengalaman pertama bagi Jupiter menemani istri melahirkan secara normal. Aku jauh lebih takut jika tidak bisa melahirkan putri kita dengan selamat, Peter. Segera Jupiter meletakkan tangannya di depan bibir sang istri untuk menghentikan gadis itu berkata hal-hal yang tidak dia inginkan. Jangan katakan apapun. Aku tidak ingin mendengar kau berkata yang tidak-tidak. Kau sudah berjuang sangat keras dan kita melaluinya dengan baik. Segeralah pulih agar kita bisa terus bersama membesarkan dua buah hati kita. Dia berkata dan kembali mengecup kening sang istri. Jika di dalam sana ada bahagia yang tidak terungkapkan, di luar pintu ada kebencian yang selalu mengawasi mereka. Megan, ya, perempuan ular itu tentunya tidak akan mudah melepaskan kebenciannya untuk Valerie dan Jupiter. Dia mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka, menatap dua orang yang tengah berpelukan. Bibirnya sinis dan matanya menggambarkan bara api yang menyala-nyala. Sepertinya kalian terlalu berbahagia sampai melupakan satu hal. Ya, Jupiter, aku bersumpah bahwa tidak ada yang bisa memilikimu selain aku. Jika aku tidak bisa mendapatkanmu kembali, maka Valerie pun tidak berhak berada di sisimu dan putra kita. Dia berkata dari celah gigi-giginya yang mengatup rapat. Suara benda yang diletakkan kasar di atas meja mengejutkan laki-laki yang tengah duduk di depannya. Marius mengangkat wajah. Kau masih bertanya? Bukannya takut, Megan semakin garang menunjukkan kemarahannya. Kau masih bisa duduk dengan santainya membaca tabloid. Marius, apakah kau tidak memikirkan rencana kita? Tentu saja aku memikirkannya. Tapi kau sendiri yang berkata, kita harus menunggu kan? Laki-laki itu balik bertanya. Beberapa bulan yang lalu, Marius sedang menyusun rencana untuk menculik Valerie di hari pernikahannya. Tetapi Megan melarang. Dia menyuruh Marius untuk sedikit bersabar sehingga dia menunggu aba-aba. Dan sekarang justru Megan yang marah, sungguh tidak bisa dipercaya. Seharusnya aku sudah menculik Valerie saat itu, tapi kau melarang. Wajah Marius tampak kesal. Menculiknya? Ya, aku tahu. Rencanamu bagus, Marius. Tapi, apakah lupa dengan orang-orang yang kita tempatkan di rumah itu? Mereka semua tertangkap. Kau tidak mungkin menculik perempuan itu di saat genting, kan? Jupiter akan segera mencurigai kita, lalu membuat kita dalam masalah. Apa kau ingin mati mudah? Tegas Megan kesal. Marius memang tampan, tubuhnya terbilang oke, dan fisiknya sangat kuat. Laki-laki itu bisa bercinta berkali-kali untuk memuaskan nafsu birahi Megan. Tetapi tetap saja otaknya tidak sehebat tenaganya di atas ranjang. Marius bahkan tidak selicik Semi. Itulah sebabnya Megan mulai bosan terhadap laki-laki ini. Yang Megan pikirkan hanya satu hal. Dia ingin fokus mendapatkan Jupiter seperti dulu lagi, lalu menjadikan laki-laki itu hanya sebatas pemuas nafsu baginya. Megan sungguh tidak sabar menunggu keinginannya itu segera terwujud. Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Selama ini kau bahkan tidak mengatakan apapun padaku? Tanya Mario sembari meletakkan tabloid dari tangannya. Apakah aku harus menculik Valerie sekarang? Astaga, kau masih bertanya? Megan menggeleng tidak yakin oleh isi pikiran laki-laki itu. Buka amplop itu dan silakan kau lihat isinya. Benda yang tadi dilempar kasar oleh Megan adalah sebuah amplop berwarna coklat. Marius menatap benda itu sejenak sebelum akhirnya dia meraih benda itu.